Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Chelsea kena tulah dari rezim lama. Dari 6 laga Liga Inggris yang sudah berjalan, Chelsea sudah kebobolan 9 kali. Di era rezim baru kepemimpinan Todd Boehly, Chelsea langsung belanja bek dengan harga mahal. 3 bek diangkut yakni Kalidou Koulibaly, Marco Kurela, dan Wesley Fofana. Agen Anthony Rudiger Saif Ruby mengungkapkan kalau rezim baru Chelsea yang tidak senang dengan rezim lama Chelsea. Alias ketika sebelumnya di era Roman Abramovich, The Blues dinilai begitu mudah melepas pemain-pemain muda berpotensi khususnya para bek. Marahlah Mohamed Salah. Ex pemain Liverpool Graeme Souness ikut kecewa lihat performa Liverpool sejauh ini. Souness pun menyorot satu nama, Mohamed Salah. Mohamed Salah baru mencetak 2 gol dan 2 assist dari 6 laga. Posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang sayap Liverpool. Graeme Souness tidak peduli walau Salah harus butuh waktu beradaptasi dengan para penyerang baru. Souness berharap Salah bisa buktikan kalau pendapatnya salah. Saya bicara seperti ini sebagai seorang fans Liverpool. Ayo Salah, marahlah dan buktikan kalau perkataan saya salah, ujar Souness di Sky Sport. Erik ten Hag coret 2 pemain untuk skuad MU di Liga Eropa. Pekan ini fase grup Liga Eropa akan dimulai. MU yang finish di peringkat 6 di musim lalu harus bermain di kompetisi kasta kedua Eropa ini. Namun Erik ten Hag benar-benar serius mempersiapkan timnya. Ia sudah mendaftarkan 25 nama untuk skuadnya yang bertanding di kompetisi ini. 2 pemain yang dicoret dari daftar 25 pemain MU adalah Phil Jones dan Brandon Williams. Mereka tidak bisa bermain di fase grup Liga Eropa. Menurut pernyataan resmi MU, kedua pemain ini mengalami cedera. Belum diketahui kapan kedua pemain ini bakal pulih. Toni Kroos tegaskan tak punya niatan cabut ke lain hati. Toni Kroos sudah membela Madrid sejak tahun 2014 silam. Ia langsung menjadi pilar utama Los Blancos setelah diangkut dari Bayern Munchen. Selama di Madrid, Kroos meraih sukses besar. Ia membantu klub tersebut meraih 17 gelar juara di berbagai ajang kompetisi. Sekarang ini masa depan Toni Kroos sedang tidak jelas. Pasalnya kontraknya di Real Madrid akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Ia sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub, namun Kroos menegaskan dirinya tak akan pergi dari Madrid. Victor Osimhen absen latihan jelang Napoli versus Liverpool. Victor Osimhen hari ini malah tidak mengikuti sesi latihan klub di Castel Volturno setelah di hari Selasa kemarin berlatih secara terpisah. Masih dari laporan yang sama, sang striker diberitakan kukuh ingin tetap membela Il Partenope di laga kontra Liverpool. Namun tim medis klub tidak mau mengambil resiko dan menahan keinginan penyerang berumur 23 tahun tersebut. Keputusan final mengenai apakah Osimhen bermain atau tidak pada laga nanti akan dikonfirmasi oleh manajer Luciano Spalletti. Atletico Madrid nyaris ditinggal Geoffrey Kondogbia. Atletico Madrid dikabarkan nyaris kehilangan servis salah satu gelandang andalan mereka, yaitu Geoffrey Kondogbia. Pemain asal Afrika Tengah tersebut siap hengkang ke Aston Villa di hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Klub asal Inggris tersebut dikabarkan membuat pergerakan di saat terakhir untuk merekrut pemain internasional Republik Afrika Tengah tersebut yang kabarnya minim menit bermain di Metropolitano. Seperti dikabarkan Marca, Villa telah menghubungi agen Kondogbia di jam-jam terakhir bursa transfer akan tetapi kesepakatan tidak bisa dicapai. Real Madrid diklaim bukan favorit juara Liga Champions, Ancelotti senang. Menurut bursa taruhan, Real Madrid merupakan favorit kelima di Liga Champions, padahal Los Blancos berstatus juara bertahan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti justru senang setelah mengetahui timnya hanya favorit kelima untuk menjadi juara Liga Champions musim ini. Ancelotti tak terkejut dengan hal ini dan malah menyebut ini adalah pertanda baik bagi timnya. Saya tidak terkejut bahwa kami begitu jauh dalam bursa taruhan. Saya menganggap itu sebagai pertanda baik karena tahun lalu juga begitu, ujarnya dari laman resmi klub. Direktur Stuttgart kecewa berat ditinggal Sasa Kalajdzic. Penyerang VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic masuk radar sejumlah klub besar pada bursa transfer musim panas tahun 2022 lalu.
Pemain asal Austria itu akhirnya dipinjam Wolverhampton dengan bandrol 18 juta euro beberapa saat sebelum bursa transfer ditutup. Direktur VfB Stuttgart Sven Mislintat buka suara mengenai kepergian Sasa Kalajdzic ke Wolverhampton Wanderers pada bursa transfer kemarin. Mislintat kecewa karena merasa dirinya telah melakukan segalanya untuk mempertahankan Kalajdzic agar mau tetap bertahan di Jerman. Guadalupe Porras, perempuan Spanyol pertama di Liga Champions. Semakin banyak perempuan-perempuan hebat di sepak bola Eropa, terbaru nama Guadalupe Porras mencuri perhatian. Porras terpilih sebagai hakim garis pada laga perdana Liga Champions antara Napoli versus Liverpool, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dia termasuk dari 4 pengadil di Stadion Diego Armando Maradona yang dipimpin Carlos Del Quiero Grande. Masuknya nama Guadalupe Porras dalam jajaran wasit ini membuatnya masuk dalam buku sejarah. Ia tercatat sebagai perempuan Spanyol pertama yang menjadi bagian dari wasit di pertandingan Liga Champions. Presiden PSG sindir Barcelona soal utang. Beberapa tahun terakhir, Nasser Al-Khelaifi telah mencoba segala cara untuk bisa membangkitkan tim kesayangannya yaitu PSG. Alasan ia menggelontorkan banyak uang demi PSG adalah untuk bisa menjadi yang terbaik di Eropa dengan cara menjadi juara Liga Champions. Meski begitu, terdapat satu hal yang bisa dibanggakan oleh Nasser Al-Khelaifi, yakni mereka tidak berhutang. Menariknya, Presiden PSG tersebut menyindir salah satu klub raksasa La Liga, yakni FC Barcelona, karena mereka sedang terjebak utang. Luis Suarez bikin gol cantik di klub barunya. Luis Suarez sekarang ini memang makin menua, akan tetapi skillnya tak lekang dimakan usia. Suarez masih tetap seorang striker yang berkelas. Ia menunjukkannya saat nasional berduel melawan Peñarol di laga pekan keempat Liga Uruguay di Estadio Gran Parque Central hari Senin. Pemain internasional Uruguay itu mencetak gol apik dari jarak jauh kala itu nasional dalam posisi unggul 1-0. Suarez menjebol gawang lawan dengan tendangan voli dari luar kotak penalti. Hebatnya, ia melakukannya dengan tendangan kaki kirinya. Brighton beri Liverpool prioritas untuk transfer Caicedo. Ada kabar bagus bagi Liverpool. Mereka punya peluang besar untuk memboyong Moises Caicedo. Kabar ini dilansir Daily Express. Kabarnya Brighton siap melepas Caicedo pada bulan Januari tahun 2023. Brighton sebelumnya enggan melepas Caicedo pada musim panas kemarin. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool dalam posisi terdepan dalam perburuan Caicedo. Pasalnya Brighton memberikan janji pada Reds bahwa mereka diberi prioritas untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut. Ini alasan Thomas Tuchel tidak bawa Thiago Silva ke Kroasia. Chelsea akan mengawali perjalanan mereka di Liga Champions pada dini hari nanti. The Blues akan berhadapan dengan wakil Kroasia Dinamo Zagreb. Untuk laga ini, Tuchel membawa sejumlah pemain ke Kroasia, namun tidak ada nama Silva di dalam skuad Chelsea. Alhasil muncul sebuah spekulasi terkait sang bek. Banyak yang mengira bek timnas Brazil itu absen karena mengalami cedera. Thomas Tuchel menyebut sang bek butuh istirahat karena terus bermain sejak awal musim. Jadi ia menilai lebih baik Silva tidak ikut dalam lawatan Chelsea kali ini. PSV Eindhoven benarkan MU ghosting Cody Gakpo. MU dirumorkan jadi salah satu tim yang sangat serius menginginkan Gakpo. Namun hingga bursa transfer ditutup, Gakpo tidak jadi pindah ke Old Trafford. Ia memutuskan untuk bertahan di PSV, di mana ia sempat mengakui bahwa United sangat dekat untuk mendatangkannya. Direktur PSV Eindhoven John de Jong baru-baru ini memperkuat pernyataan Gakpo. Ia menyebut MU benar-benar tertarik untuk merekrut sang penyerang. Menurut de Jong, United sempat mendekati PSV lagi di akhir-akhir bursa transfer, namun setan merah mendadak menghilang sekali lagi. Dinamo Zagreb versus Chelsea, London Biru menyerah 0-1. Pertandingan pembuka grup E Liga Champions musim ini menyajikan duel Dinamo Zagreb versus Chelsea. Chelsea justru kebobolan pada menit ke-12. Gawang yang dikawal Kepa Arrizabalaga dibobol striker Dinamo Zagreb, Mislav Orsic. Chelsea gagal menyamakan skor hingga memasuki turun minum. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Dinamo Zagreb 1-0. Tim tamu tak kuasa mengejar ketertinggalan hingga babak kedua usai. Laga berakhir dengan kemenangan Dinamo Zagreb 1-0.
Dortmund versus Copenhagen di Borussen menang telak. Dortmund versus Copenhagen berlangsung di Signal Iduna Park. Gol Dortmund baru datang di menit ke-35. Marco Reus merobek gawang Matteo Ryan. Rafael Guerreiro membawa Dortmund memimpin 2-0 di menit ke-42. Gol dia cetak dari jarak dekat dengan menuntaskan umpan Giovanni Reina. Dortmund sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-83. Jude Bellingham mencatatkan namanya di papan skor. Tak ada tambahan sampai laga tuntas. Dortmund sukses mengalahkan Copenhagen dengan skor 3-0. Sevilla versus Manchester City. Haaland Brass, The Citizen berpesta 4-0. Sevilla versus Manchester City menjadi laga pembuka grup G Liga Champions musim ini. Tim tamu unggul 1-0 pada babak pertama via gol Erling Haaland. Tim tamu menggadaikan keunggulan 10 menit babak kedua berjalan. Phil Foden sukses membobol gawang Sevilla lewat sepakan rendahnya. Manchester City menjauhkan keunggulan pada menit ke-67. Haaland mencetak gol keduanya ke gawang Sevilla. Ruben Dias memaksimalkan umpan tarik mendatar Joao Cancelo dan menceploskan bola di depan gawang Sevilla pada menit injury time. Manchester City menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-0. PSG versus Juventus. Mbappe menangkan Les Parisiens. PSG versus Juventus berlangsung di Stadion Parc des Princes. PSG memimpin 1-0 di menit ke-5. Kylian Mbappe merobek gawang Juventus. Juventus kebobolan lagi di menit ke-22. PSG memperbesar skor menjadi 2-0 lewat brace Mbappe berkat umpan dengan Achraf Hakimi. Juventus berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-53. Weston McKennie merobek gawang Donnarumma. PSG dan Juventus masih terus saling menyerang di 10 menit akhir pertandingan, namun tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Celtic versus Real Madrid. Los Blancos pesta 3-0. Real Madrid bertanding ke Celtic Park. Madrid unggul pada menit ke-56 dari serangan cepat lewat umpan silangnya ke tiang jauh disambar Vinicius yang tak terkawal. Madrid menggadaikan keunggulan 4 menit berselang. Modric mengarahkan tembakan keras yang tak mampu dibendung Joe Hart. Madrid mencetak gol ketiga pada menit ke-77. Umpan silang untuk Hazard, dengan mudah Hazard membelokkan bola ke dalam gawang. Celtic beberapa kali punya momen bagus, namun kandas karena penyelesaian peluang yang buruk. Tak ada gol lain tercipta dalam sisa waktu. Salzburg versus Milan tuntas 1-1. AC Milan bertandang ke Red Bull Arena Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Salzburg mencoba main cepat selepas sepak mula. Salzburg memimpin pada menit ke-28. Noah Okafor menaklukkan Mike Maignan dengan tembakan ke celah antara dua kaki sang kiper. Milan menyamakan kedudukan pada menit ke-40. Rafael Leao mengirimkan umpan silang ke Saelemaekers, lalu diselesaikan dengan tendangan ke pojok kiri. Sepakan Leao pada menit ke-94 cuma membentur tiang. Pada akhirnya tak ada gol lain tercipta. Kedua tim berbagi poin. Benfica taklukkan Maccabi Haifa 2-0. Benfica versus Maccabi Haifa berlangsung di Estadio Dalus. Kedua tim beberapa kali melakukan jual beli serangan tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hingga babak pertama usai, Benfica dan Maccabi Haifa hanya bisa bermain imbang 0-0. Memasuki menit ke-50, Alex Grimaldo mengirim crossing dan Rafa Silva berhasil merubah skor menjadi 1-0 kemenangan untuk Benfica. Hanya berselang 4 menit, Benfica kembali menambah keunggulan kali ini lewat tembakan dari Alejandro Grimaldo. Skor bertahan 2-0 kemenangan untuk Benfica. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.